Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Pada saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat fitobiotik untuk hewan ternak ya. Apa itu fitobiotik? Fitobiotik ini adalah berbagai senyawa yang terkandung di dalam tanaman yang bermanfaat untuk memulihkan dan menjaga kesehatan. Di beberapa negara sekarang sudah banyak yang beralih tidak lagi menggunakan antibiotik pada campuran pada pakan ternaknya, baik yang menghasilkan susu, daging maupun telur. Seperti di negara Eropa, misalnya Belgia dan Spanyol, itu sudah banyak yang menggantinya dengan fitobiotik, yaitu dengan menggunakan zat aktif dalam senyawa tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan hewan ternak. Kemudian selain di Eropa, banyak juga sekarang dikembangkan dan diaplikasikan di India. Nah, di Indonesia sendiri, kita ini negara yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, untuk peternakan penghasil susu, daging dan telur supaya lebih ramah dan berkesinambungan, alangkah lebih baiknya jika sumber daya alam yang ada di alam Indonesia ini kita olah untuk menjadi fitobiotik yang dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan meningkatkan kesehatannya, menjaga imunitasnya, dan juga supaya lebih sustainable, lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baiklah teman-teman, untuk membuat fitobiotik sebetulnya banyak beragam herbal yang ada di Indonesia. Ada yang berupa rempah-rempah jamu seperti bawang putih, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, sirih, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki kandungan senyawa yang berbeda. Zat aktifnya itu berbeda-beda, tetapi kalau komposisikan menjadi zat aditif, itu bisa menjadi multifungsi, diantaranya untuk menjaga kesehatannya dan kedua untuk meningkatkan produktivitasnya. Oleh Mamang sendiri itu lebih memilih untuk menggunakan bahan baku yang ketersediaannya melimpah, mudah dan murah, yaitu diantaranya bisa menggunakan daun binahong atau yang paling banyak sekali itu daun pepaya. Dan ini adalah contohnya membuat fitobiotik yang menggunakan dari daun pepaya ya. Jadi banyak peternak-peternak yang sudah mengaplikasikan daun pepaya ini untuk peternakannya, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas ternaknya. Cuman masih banyak yang mengaplikasikannya secara segar ya. Dan kalau misalkan untuk daya simpan yang lebih lama, itu sebaiknya diproses terlebih dahulu agar bisa disimpan di suhu ruang dalam waktu lama dan bisa dibawa kemana-mana. Jadi tidak lagi tergantung kepada kebun. Jadi kita punya stok yang cukup di peternakan. Nah, seperti ini memang menggunakan dari daun pepaya. Ini komposisinya membuatnya cukup mudah ya. Nah, jadi yang pertama itu daun pepayanya ini 20%. Ini kurang lebih 2 kilo. Ini dicincang kecil-kecil atau boleh juga di blender. Kemudian diekstraksi atau dengan sistem fermentasi ya. Jadi kalau yang lain sistem ekstraksi itu banyak menggunakan sistem maserasi, yaitu dengan ditambahkan air, gula, dan etanol. Memang sendiri tidak menggunakan sistem maserasi, tetapi menggunakan teknik fermentasi. Di fermentasinya itu dengan kefir beningnya ini. Jadi ini hasil samping dari susu kefir, dimana menghasilkan banyak whey kefir atau kefir bening. Ini bisa dijadikan bahan untuk membuat fitobiotik ini. Jadi kefir beningnya 80% atau 8 liter, kemudian daun pepayanya 20% atau 2 kilo atau perbandingannya 2 kilo ya. Dan untuk patinya, supaya bakteri asam laktat yang terkandung di dalam kefir bening ini memfermentasi dengan cepat, itu kita tambahkan dari madu kalau yang terbaik ya. Ini bisa dari madu murni, atau kalau tidak ada madu murni boleh menggunakan yang murah, bisa menggunakan gula pasir ya. Ini sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, cukup 1% atau 1% dari 10 kilo, berarti hitungannya hanya
10 gram, 100 gram ya, berarti sekitar 10 sendok. Nah, jadi diulangi lagi bahan bakunya. Daun pepayanya dicincang ini 2 kilo atau 20% ya. Kemudian kepir beningnya 80% atau 8 liter. Kemudian ditambahkan patinya dari gula itu sebanyak 1% atau 100 gram. Nah, ini difermentasikan, ditutup rapat, disimpan di suhu ruang, difermentasikan selama 3 hari ya. Dalam setiap harinya diaduk, tutup rapat lagi. Jadi misalkan hari ini sampai besoknya dibuka, diaduk, tutup rapat. Kemudian besoknya lagi dibuka, aduk, tutup rapat, terus selama 3 hari. Nah, kalau 3 hari nanti ini sudah ada terjadi perubahan warna, yang tandanya semua zat aktif dalam senyawa yang terdapat di dalam pepaya ini, diantaranya yang paling utama itu adalah alkaloid karvain ya, yang bermanfaat buat kesehatan ternak itu, dan tanin. Tandanya sudah terekstraksi itu berubah warna ini menjadi kehijauan. Jadi kalau sudah kehijauan artinya sudah terekstraksi. Jadi zat aktif yang bermanfaat untuk kesehatannya sudah terekstraksi. Kemudian berbagai residu yang membahayakan buat kesehatan sudah ternetralisir. Nah, kalau nanti sudah berubah warna ya, sudah terekstraksi, nanti tinggal disaring ya. Kalau 3 hari sudah berubah warna, kalau belum diperpanjang saja waktunya, boleh 4 hari, 5 hari, 6 hari atau 7 hari. Kalau di blender biasanya itu 3 hari sudah bisa ya, sudah terekstraksi sempurna. Tapi kalau hanya dicincang seperti ini biasanya makan waktu sekitar 1 minggu. Nah, kalau sudah terekstraksi silakan diaduk kemudian disaring. Nah, ampasnya ini bisa dikasihin ke ternak. Ini bisa buat ternak unggas, ruminansia, atau ikan juga bisa ya. Nah, ampasnya dikasihin ke ternak, kemudian cairannya ini nantinya seperti ini ya. Jadi cairannya difermentasikan ulang atau istilahkan dengan second fermentasi tanpa ampas ya. Berapa lama ini second fermentasinya hingga menjadi seperti ini? Nah, second fermentasinya ini biasanya bisa berminggu bahkan berbulan-bulan ya. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, 4 minggu, bahkan bisa 2 bulan ya. Nah, ini proses untuk second fermentasinya supaya endapannya nanti turun ke bawah, kemudian hiasnya atau raginya naik ke atas, dan di tengahnya ini cairan beningnya. Cairan beningnya nanti kalau sudah terlihat, nah ini kita keluarkan dalam keran ini dan nanti diperoleh cairan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah contohnya yang sudah jadi ya. Ini kurang lebih sekitar 1 bulan second fermentasinya, diperoleh cairan yang bening, sudah tanpa ampas dan tanpa endapan ya. Baiklah teman-teman, mungkin itu untuk cara pembuatannya. Nah, ini sediaan cair, fitobiotik sediaan cair ini untuk aplikasinya untuk ternak bisa diberikan sebanyak 1% ya. Bisa pada pakan atau bisa campuran juga pada minumannya atau pada susu misalkan kalau anaknya. Kemudian ada juga ini yang bertanya, gimana kalau dibuat sediaan bubuk atau kering supaya lebih tahan lama lagi di suhu ruang gitu, dan lebih mudah aplikasinya misalkan. Itu gampang saja, yang ini kita tinggal ditambahkan emulsi saja, pengental. Jadi ini di blender bersama emulsi atau pengental, hanya gunakanlah emulsi yang paling aman. Kalau sendiri ini yang mudah saja, banyak nasi-nasi bekas itu banyak misalkan ya yang menyisa, itu kita kukus saja. Jadi nasi-nasi bekas kita kukus. Nah, nanti dalam kondisi hangat-hangat di blender bersama fitobiotik cair ini, di blender supaya menjadi mengental. Setelah mengental nanti dijemur, setelah mengering bisa di blender menjadi bubuk ya. Begitulah caranya, cara membuat fitobiotik cair, sediaan cair, dan fitobiotik sediaan bubuk atau kering. Teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini yang bisa menyampaikan tentang tata cara bagaimana membuat fitobiotik. Dengan fitobiotik ini mudah-mudahan kita bisa tidak lagi tergantung kepada produk-produk antibiotik kimia yang jelas nanti akan meninggalkan residu yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika memakan dagingnya, telurnya, atau susunya ya. Karena untuk probiotik sendiri biayanya cukup mahal, maka kita lebih baik menggunakan dari bahan-bahan baku alami dari tumbuhan saja yang dikenal dengan istilah fitobiotik. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.